salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibadah SPRP Jemaat GKI Timpa pada tanggal 18 Juli 2020 menggunakan liturgi modifikasi dengan tema pujian tulus dari hati untuk Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dan dipersilakan saudara-saudari mengambil saat yang teduh sejenak. Manis didengar, indah dimuliakan yaitu Yesusku. Hati bersuka cita karenamu Yesusku, dengan pujian dan mazmur dari hari ini sampai selamanya. Manis kau dengar. Foto dan salam. Saudara-saudari dipersilakan untuk berdiri. Kita menerima foto dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, anugerah dan damai sejahtera atas kita sekalian dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dalam ibadah saat ini. Amin. Boleh dipersilakan duduk kembali. Syukur kepadamu Yesusku, karena perlindunganmu dalam hidupku dan rencanamu indah. Ku bersyukur Bapa, Tuhan atas kasih setiamu. Ku bersyukur Bapa.
dosa dan doa ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu. Meski kami melakukan banyak dosa, kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sentuhlah aku dengan kasih-Mu Tuhan, ubah hidupku sesuai rencana-Mu, dan ajarku mengerti sebuah kasih yang Kau berikan. Sentuhlah hatiku. Pembacaan Alkitab.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ke-20. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu yang melimpah di hidup kami, di mana kami bisa merasakan kasih-Mu yang selalu baru di setiap harinya. Tuhan, sekarang kami hendak membaca isi sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat, kekuatan, petunjuk hidup kami untuk selalu menuntun ke jalan-Mu yang benar. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tetapi ia berkata yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Setiap langkahku Tuhan tetapkan, sehingga kehidupanku berkenan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada dan menopang tanganku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Khotbah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tiap langkah Engkau tuntun kami, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kami sendiri, dan tidak akan membiarkan kami terjatuh. Topangan tangan-Mu selalu bersama-sama dengan kami setiap hari. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar, mengerti, dan memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam kehidupan kami. Tuntun telinga kami, tuntun pikiran, tuntun mata kami dan hati kami,
untuk tetap fokus pada firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada sore hari ini yang tadi sudah dibaca oleh petugas berbicara tentang dua bagian yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kaum remaja dan pemuda. Yang pertama adalah pohon yang tidak baik dan pohon yang baik. Nah, sebelum kita masuk pada bagian yang selanjutnya nanti, kita juga harus mengerti sebagai kaum pemuda dan remaja bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita selalu mengerti bagaimana memilih, mengenal orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita akan bahas mengenai pohon yang tidak baik akan menghasilkan pohon yang tidak baik pula. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah dalam kehidupan kita tentu kita bertumbuh dalam Yesus dari bibit pohon terkecil. Dia bertumbuh menjadi tunas, menjadi pohon yang kecil, menjadi pohon yang sangat besar. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, memberi kita pertumbuhan dari kita bayi, kita anak-anak, kita balita atau kita anak-anak, habis itu kita masuk ke dalam remaja dan pemuda. Nah, dalam setiap proses kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama kita sebagai kaum remaja dan pemuda. Dan sejak kecil juga kita dididik untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus bersama-sama dengan keluarga dan gereja. Nah, ketika kita bertumbuh, masuk pada masa TK, SD, dan SMP sampai SMA atau bahkan kuliah, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita melalui pertumbuhan, pergaulan, dan teman yang setiap hari berada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita bergaul, kita berteman kepada orang-orang di sekitar kita, kita juga bisa melihat dan membaca bagaimana sikap dan tindakan yang terjadi di bagian kehidupan kita, atau kita bisa melihat sikap dan tindakan yang terjadi di depan kita, atau sikap dan tindakan yang kita lihat terhadap teman-teman kita. Nah, ada banyak remaja dan pemuda mengikuti dan meniru. Nah, mengikuti dan meniru itu boleh ketika sikap dan tindakan itu baik. Tetapi janganlah meniru ketika tindakan itu tidak baik. Tetapi banyak remaja mengikuti, meniru. Dan ketika mereka mengikuti dan meniru itu menjadi bagian dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga sikap dan tindakannya berubah menjadi berbeda dari biasanya. Nah, itu dinamakan pohon yang tidak baik akan menghasilkan pohon yang tidak baik juga. Nah, karena pohon itu adalah diri kita sendiri dan buah adalah sikap dan tindakan kita. Nah, pohon yang berbuah. Nah, kalau diri kita bertindak, maka akan berbuah seperti apa? Nah, remaja-remajaku yang terkasih dan pemuda-pemudaku yang terkasih, remaja dan pemuda sangatlah rentan dalam keadaan bahkan teknologi yang bisa juga mengganggu dan menghambat pertumbuhan iman dari remaja dan pemuda yang seharusnya mereka hadapi setiap hari, seperti berkumpul beribadah, berkumpul belajar atau apapun itu yang mereka lalui. Nah, dengan demikian, ketika kita tahu, kita mengerti pohon yang tidak baik itu, nah kita seharusnya tetap waspada pada orang-orang yang mencurigakan, sebab ada banyak orang yang bersikap manis di depan, tetapi di belakang dapat menyakiti hati kita. Ada banyak orang yang seperti itu. Tetapi ingatlah adik-adik yang terkasih, atau remaja terkasih, atau pemuda yang terkasih, karena tidak banyak orang seperti domba, tapi ada banyak juga orang serigala berbulu domba. Nah,
Kita sering melihat juga bahwa domba yang sangat lucu dan baik mengikuti setiap keadaan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ada orang yang seperti serigala yang menerkam kapan saja dan mengganggu kapan saja. Dan pohon yang tidak baik dari dalam nas akan ditebang atau dibuang ke dalam api. Itu berarti bahwa diri yang menghasilkan sikap dan tindakan yang tidak baik itu harus dapat menerima dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dia ambil. Nah, itu bagian dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, yang kedua adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Itu berarti ketika kehidupan kita bertumbuh dalam sikap dan tindakan yang baik seperti pohon, maka akan menghasilkan sikap dan tindak yang baik pula. Nah, itu seperti buah tadi. Orang-orang yang baik akan selalu waspada, berhati-hati dengan sikap dan tindakan. Bahkan menilai orang-orang juga membutuhkan perhitungan untuk benar-benar melihat lebih dalam pada diri orang lain. Dan tidak berkata sembarangan seperti itu. Nah, karena pohon yang baik akan selalu menghasilkan buah yang baik. Pohon seperti tadi saya katakan adalah diri kita. Dan buah itu adalah tindakan dan sikap kita. Nah, ketika kita hidup dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menjadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik? Misalnya kita mengambil cara berbicara yang lembut dan menghargai, yang juga selalu mengajak kita untuk dekat kepada Tuhan dan persekutuan. Itu menjadi bagian dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kita menghasilkan yang baik bagi orang lain dan tidak meninggalkan kita sendiri. Nah, karena pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Nah, pohon yang tidak baik seringkali sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menghasilkan buah yang baik. Tetapi percayalah saudara-saudara yang terkasih, pohon yang baik bisa juga menjadi baik ketika ia mau mengakui segala sesuatu yang berada dalam dirinya kepada Tuhan Yesus dan tidak lagi mengulanginya untuk kedua kali. Itu menjadi bagian dari pembaharuan pohon yang tidak baik menjadi baik. Nah, dari buah yang dihasilkan pohon itu, kita dapat mengenal setiap orang dan teman yang kita temui. Dari sikap dan tindakan kita dapat mengenal dan melihat lebih dalam dirinya. Dari buah yang dihasilkan itu, kita dapat mengenali mereka dari sikap yang baik yang mereka berikan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kehidupan dan diri kita tetap menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Ketika kita sikap dan tindakan kita baik, maka buahnya juga baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mulai dari sekarang kita bersama-sama untuk memahami bagaimana cara menjadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tidak menjadi pohon yang tidak baik dengan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Nah, ayo kaum pemuda dan remaja, kita tumbuh dalam iman kepercayaan kepada Tuhan yang selalu menjaga pohon kehidupan untuk tetap baik sehingga menghasilkan buah-buah sikap dan tindakan yang baik pula. Teruslah bertumbuh dalam iman dalam Yesus Kristus dan tetap ingat akan setiap perkataan dan perintah Allah dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang bertumbuh pada jalan yang dikehendaki Tuhan dan berbaliklah dari jalan yang tidak lurus ke jalan yang lurus. Tetaplah waspada, hati-hati dan mengandalkan Tuhan. Karena beberapa bulan yang telah berlalu, keadaan yang membuat kita semakin ragu, semakin bimbang. Tetaplah waspada dan hati-hati, karena kita adalah manusia biasa rentan dari segala sesuatu yang berada dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita setiap hari, membimbing kita dan menyertai kita. Diserahkan kepada Ibu Pendeta Eni Cita Resna STH. Terima kasih. Selamat sore dan salam, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini dalam sebuah perenungan dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai yang ke-20, dan disampaikan kepada kita melewati firman Tuhan ini. Tentunya patut kita renungkan, patut kita pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi aplikasi dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini secara khusus dalam kehidupan kita pribadi sebagai kaum remaja, sebagai kaum pemuda Kristen. Firman Tuhan itu adalah pelita yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan makna serta pengharapan dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita memahami itu semua dengan sebaik-baiknya dalam setiap karakter, sikap, perbuatan hidup kita. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membaca kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tadi kita sudah mendengarkan, juga merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita tadi dalam perenungan. Sungguh ini memberikan sebuah pemikiran, teguran, dan nasihat dalam diri kita. Secara khusus sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menempatkan diri kita dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan, dalam lingkungan, dalam keluarga, bersama dengan orang lain. Tentunya ini memberikan sebuah pemahaman kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dan kerjakan untuk kehidupan kita, secara khusus untuk pertumbuhan iman kita dalam masa anak-anak, remaja, hingga dewasa, untuk kehidupan kita. Sehingga di situ kita dapat menemukan arti apa yang sesungguhnya yang mau disampaikan dalam firman Tuhan untuk kehidupan kita. Dalam hal ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun dalam situasi keadaan yang sedang dihadapi pada saat ini, kita harus berhati-hati. Kita harus tetap waspada. Kita harus teliti. Kita harus peka dengan situasi dan keadaan. Dan di dalam firman Tuhan ini jelas disampaikan kepada kita melalui bagian perikop, hal pengajaran yang sesat dalam bagian ayat demi ayat yang disampaikan kepada kita. Yesus sudah katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam hal ini, anak-anak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi keadaan pada saat ini ada banyak tantangan yang dihadapi oleh anak Tuhan. Ada banyak hal-hal yang berusaha untuk menjerumuskan supaya anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, kesalahan. Dari hal itu, bagaimana kita memikirkan segala sesuatu, sebuah hal yang dapat memberikan motivasi yang baik dalam hidup kita, dalam sebuah perilaku, dalam sebuah karakter, sikap kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mengupayakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini untuk memberikan hasil perilaku kehidupan yang baik, melewati apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi sebuah pohon yang bertumbuh dengan baik dan benar dan menghasilkan buah yang baik dan benar. Itu kembali kepada diri kita.
kepada sikap kita, kehidupan kita, apa yang kita berikan, apa yang kita tunjukkan, menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain tentang kita. Jadi bagaimana kita berusaha sebaik mungkin untuk mempersembahkan sebuah perilaku kehidupan, sikap, jati diri kita, tidak hanya untuk kehidupan kita nikmati, tapi juga untuk apa yang dilihat oleh orang lain tentang kita. Dan dalam hal ini, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kita. Apa yang disampaikan kepada kita pada saat yang pertama, kita harus ingat bahwa hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan adalah karena kasih karunia Allah. Jadi bagaimana kita memusatkan segala sesuatu dalam hidup ini dalam kehendak Tuhan, bukan berdasarkan pengertian kita. Dan bagaimana kita juga dituntun untuk dapat mengerti, memahami setiap bagian dalam hidup ini. Untuk hal yang kedua dikatakan kepada kita memerlukan firman Tuhan sebagai dasar yang membuka pemikiran kita, yang mengajarkan kita, yang memantapkan kehidupan kita, perilaku hidup kita, untuk kita bisa menghasilkan sebuah kehidupan yang bertekun, yang mendengarkan, yang setia, yang taat, yang mengasihi dalam kehidupan ini. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan di tengah keadaan situasi zaman pada saat ini, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam situasi keadaan hidup. Melalui firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Berdoa ini menjadi kekuatan mendasar dalam hidup kita, menyampaikan segala sesuatu kepada Allah supaya memimpin setiap pertumbuhan, perkembangan, sikap kehidupan kita. Kita berakrab dekat dengan Tuhan, supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh berbuah dalam pengenalan akan kasih Tuhan, yang menghasilkan perilaku kehidupan yang menunjukkan di dalam iman kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mau kehidupan kita dibimbing di dalam roh dan kebenaran, dan kehidupan kita diberkati. Dan hal yang ketiga, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan dalam firman Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita tetap waspada dengan segala sesuatu. Kita tetap berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita lihat, kita saksikan, kita jumpai. Jangan mudah kita tertarik, jangan mudah kita ditipu atau terbuai karena rayuan dan lain sebagainya. Jangan mudah kita diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran di luar firman Tuhan. Jangan kita jatuh ke dalam sebuah pergaulan yang dapat menjerumuskan hidup kita. Tetapi bagaimana kita mengupayakan hidup kita supaya dapat berjalan dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang baik, yang tepat, terutama kita sudah memiliki fondasi kekuatan melalui sebuah persekutuan yang menumbuhkan kehidupan kita dalam sebuah perilaku hidup yang baik, yang benar, supaya segala sesuatu yang kita tunjukkan itu dapat kita persembahkan dengan sungguhnya melewati sebuah keadaan yang kita tunjukkan, dan orang lain melihat bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi sebagai alat di tangan Tuhan yang berharga, yang dikasihi. Dan kita belajar juga mengasihi orang lain sebagaimana kasih Allah yang sudah ditunjukkan dalam kehidupan kita. Jadi melewati hal ini, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita ini semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana kita belajar mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan ini, kita meresapinya dan kita menghayatinya dalam setiap praktik kehidupan yang benar, supaya apa yang dihasilkan dalam kehidupan ini sungguh nyata terlihat melewati tindakan hidup kita.
Semuanya adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita senantiasa mengandalkan kasih Allah, kita senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai kaum remaja, kaum pemuda, pemudi dalam kehidupan ini. Supaya dari saat ini hingga ke depannya kita tetap dituntun dalam kehidupan yang ada dalam penyertaan dan pertolongan dan kasih Allah. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Firman Tuhan menenangkan hati, pikiran, dan jiwa. Firman Tuhan yang selalu membuat hidup kami damai dan nyaman. Sebab Tuhan membimbing kami sehingga hidup kami selalu dekat kepadamu. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Doa syafaat. Marilah kita bersatu hati dalam doa kita, berdoakan syafaat kita. Kami menaikkan puji dan syukur kami kehadiran Bapa di surga atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kekuasaan Tuhan yang sungguh nyata boleh melingkupi kehidupan kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mengawasi setiap langkah hidup kami. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, hari ini dalam rangkaian persekutuan sesi pelayanan remaja, pemuda, jemaat Timpa, kami boleh dipertemukan dalam sebuah pelayanan yang sangat baik,
Semuanya adalah karena izin dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bila kami hidup dalam persaudaraan, saling bergandengan tangan, kami saling menguatkan, kami saling mendoakan. Bila kami boleh menjadi bagian sebagai yang Tuhan pilih dalam sebuah rangkaian pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan dalam sebuah persekutuan untuk kepujian yang kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kehidupan kami. Biarlah selaku anak-anak yang Engkau kasihi, kami boleh menghayati akan arti kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam hidup ini, sehingga kami boleh berbuah dalam sebuah perilaku hidup, dalam sebuah tindakan, dan mencerminkan karakter Kristus dalam diri kami, sehingga kami boleh menyikapi segala sesuatu dengan baik, dengan keadaan di sekeliling kami. Tuhan, kami menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Berkatilah kehidupan kaum remaja, pemuda-pemudi, terlebih melatih kebenaran firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan menghasilkan pohon yang baik, yang berbuah dari segala sesuatu yang diberikan dalam pertemuan itu. Terutama ya Allah, secara khusus melalui firman Tuhan, kami mau membuka pendengaran kami, hati kami, melihat hidup ini, melihat firman Tuhan, supaya sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami sungguh-sungguh bertumbuh dalam ketaatan, dalam kesetiaan, yang menghasilkan sebuah perbuatan hidup melewati iman yang kami miliki. Demikian juga Engkau menolong kehidupan kami, anak-anak Tuhan, supaya kami tetap waspada dengan setiap keadaan yang terjadi di sekitar kami. Kami tidak jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik, yang dapat menghancurkan kehidupan kami. Kami tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu dengan teliti, dengan sesama, melihat setiap situasi keadaan, sehingga kami dapat menilai segala sesuatu dalam hidup ini, apa yang baik dan tidak baik. Bila kami tetap boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Allah dalam hidup ini. Bila firman Tuhan senantiasa menjadi pelita yang berakar kuat teguh di dalam hidup kami, sehingga anak-anak Tuhan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Allah dalam setiap perkembangan dan pertumbuhan perilaku hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkati masa depan baik kaum remaja, pemuda, pemudi dalam pendidikan yang dilakukan, dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Biarlah kami diberikan kecerdasan, diberikan hikmah, kasih dan karunia dalam melakukan apa yang menjadi bagian untuk memenuhi setiap keinginan dan harapan masa depan yang boleh terwujud pada saatnya nanti atas kasih-Mu ya Allah. Mari juga Tuhan tuntun kami sebagai pribadi untuk bisa hidup di dalam kasih bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam lingkup kehidupan keluarga, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat, menghormati, mendengarkan setiap ajaran nasihat yang diberikan kepada setiap pribadi melewati orang tua. Sungguh mereka
menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau memberkati mereka dengan segala kesehatan serta kekuatan. Engkau memberkati juga saudara-saudari terkasih kami, baik kakak maupun adik-adik kami dalam kehidupan ini, yang sudah Tuhan karuniakan dalam waktu dan kebersamaan yang kami miliki. Biar kami boleh menjadikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup ini atas kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, dalam situasi pandemi yang dirasakan, dialami di muka bumi, kami anak-anak Tuhan tetap menyandarkan segala pengharapan hidup kami kepada-Mu ya Allah. Biar persekutuan yang kami lakukan pada saat ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan pengharapan kepada kami, supaya kami diberikan pertolongan, kami dibebaskan dari segala pergumulan ini, dan kami mendapatkan apa yang baik kembali dalam hidup ini atas kasih Allah, sehingga persekutuan ini sungguh nyata tetap ada terjadi dalam kehidupan kami, karena tuntunan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa mengandalkan kuasa-Mu dan senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan dalam setiap keadaan hidup ini. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu, pengharapan kami, masa depan kami dalam kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa memuji, mengucap syukur, memuliakan nama Engkau yang Maha Kudus. Dan kami melengkapi doa ini di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami ucapkan demikian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sementara itu dengarkanlah kanas pengantar yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 19b sampai 20. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Ku persembahkan hidupku. Hasrat dan harapan yang terbayang.
Tidak akan pernah berhenti kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami dan persekutuan kami. Kami percaya Tuhan ada dan bersama dengan kami. Kunaikan syukurku. Berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian diundang untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam rumah atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kita bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudari di rumah bersama dengan keluarga, adik dan kakak. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dan kami akan memberitahukan kembali nanti melalui brosur atau undangan ketika kami hendak melaksanakan ibadah, dan jamnya nanti kami akan sampaikan kepada saudara-saudariku yang berada di rumah. Dan Tuhan Yesus memimpin kehidupan saudara-saudari yang berada di rumah setiap hari, setiap waktu. Tuhan Yesus menjaga dan menyertai kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh